Cuaca buruk, kendaraan berhenti di jembatan Suramadu. Sebuah mobil sedan terbakar saat hujan. Koarmada RI gelar latihan penyelamatan di Selat Madura. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Yatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Yatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita dari Bangkalan. Cuaca ekstrim yang terjadi pada peralihan musim kemarau ke musim hujan menerjang jembatan Suramadu. Hujan badai mengakibatkan sejumlah pengendara roda 2 dan 4 harus terhenti sementara demi keselamatan. Sejumlah pengendara terpaksa harus menepi dan menghentikan laju kendaraan sejenak saat melintas di atas jembatan Suramadu. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Jawa Timur membuat jarak pandang di wilayah jembatan Suramadu jadi terbatas. Menurut BPBD Bangkalan, dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia tengah mengalami masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Kondisi ini menyebabkan cuaca menjadi tidak stabil. Saat panas secara tiba-tiba bisa berubah menjadi hujan disertai angin kencang. Karena akhir-akhir minggu ini memang Indonesia lagi mengalami perubahan musim dari musim kemarau menjadi musim hujan. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu waspada karena cuaca seringkali berubah pada saat siang panas, terkadang sore jadi hujan. Seperti yang terjadi kemarin di Suramadu, terjadi hujan lebat, bisa dibilang itu cuaca ekstrim pada pengendara motor. Diharap hati-hati apabila terjadi cuaca berubah secara mendadak, sebaiknya berhenti, tidak melanjutkan perjalanan melewati jembatan Suramadu untuk menyelamatkan diri sendiri. Banjir lahar dingin di Gunung Semeru Lumajang ini semakin besar saat terjadi hujan deras dalam waktu lama. Akibatnya tanggul jebol dan memutus akses jalur 3 dusun di 2 desa. Video amatir warga merekam detik-detik motor yang terseret derasnya terjangan arus banjir lahar dingin Gunung Semeru di Sungai Curah Kobokan, Lumajang. Motor tersebut kemudian hilang terbawa derasnya arus banjir lahar. Selain itu, sebuah alat berat juga terekam hanyut terseret banjir. Di tempat lain, banjir lahar Semeru juga menyebabkan tanggul sepanjang 150 meter jebol. Akibatnya aliran banjir menerjang lahan pertanian warga serta memutus akses jalan penghubung 3 dusun di 2 desa. Akibat putusnya akses 3 dusun ini, anak-anak sekolah yang hendak pulang terpaksa menunggu banjir surut. Karena jebolnya tanggul di Sungai Regoyo sekitar 150 meter. Ya, dampaknya apa aja nih, Pak? Jadi yang terdampak itu ada sawah, terus untuk warga di 3 dusun itu terisolasi. Tidak ada jalur lain lagi nih, Pak? Untuk jalur ada, tapi lewat Dampar, nanti lewat di Desa Bagu. Di sana? Ini baru pulang sekolah? Iya. Baru pulang, nggak bisa lewat? Nggak bisa lewat. Ini rencananya gimana kalau nggak bisa lewat? Ya nunggu ini Pak, surut. Ya, nggak ada jalur lain, tak? Ada, tapi jauh. Harus mutar ya? Masih soal cuaca ekstrim, hujan deras pada Rabu sore hingga malam menyebabkan sebuah pohon mangga tumbang dan menimpa mobil parkir di Kota Madiun, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, relawan BPBD langsung melakukan evakuasi. Hujan deras di Kota Madiun, Jawa Timur menyebabkan sebuah pohon mangga di perumahan Bumi Mas, Kecamatan Taman tumbang dan menimpa mobil parkir Rabu malam. Relawan gabungan dari BPBD dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman langsung mengevakuasi dengan memotong kayu menggunakan gergaji mesin. Kejadian pada sore hari ini terjadi pohon tumbang yang menimpa mobil di perumahan
Evakuasi dilakukan dengan hati-hati agar tidak semakin merusak bodi kendaraan yang tertimpa pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Masih dari Madiun, sebuah mobil sedan di Madiun, Jawa Timur, Rabu sore terbakar saat berhenti di lampu merah. Mobil ini terbakar di saat lokasi kejadian sedang hujan. Video amatir ini memperlihatkan saat sebuah mobil jenis sedan yang sedang berhenti di lampu merah Sleko, Kota Madiun, Jawa Timur, mengeluarkan api dari bagian ruang mesin. 2 orang polisi yang berada di lokasi mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Tak lama kemudian pemadam kebakaran Kota Madiun tiba dan melakukan pemadaman api. Kebakaran ini terjadi saat cuaca di lokasi sedang diguyur hujan. Api dapat dijinakan sebelum merambat ke bagian yang lainnya. 3 orang penumpang mobil selamat dalam peristiwa ini. Pertama kali ya jeblok, langsung anak-anak keluar. Terus? Ya udah Labis datang. Ya. Matikan tadi. Itu yang terbakar apa Pak itu Pak? Itu mesinnya, gimana? Mesin depan. Ya, mesin depan. Terus ini kan hujan, kondisi hujan kok bisa terbakar Pak itu Pak? Ya kurang tahu Pak saya. Lampu merah berhenti kok. Oh, terus itu tadi pengemudinya selamat ya Pak ya? Ya selamat semua. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran kendaraan ini. Namun diduga kebakaran akibat adanya korsleting pada sistem kelistrikan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Informasi lainnya, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya mengevakuasi perhiasan anting di kedua daun telinga warga yang sudah 2 tahun dikenakan. Upaya pelepasan sempat mengalami kesulitan karena karet pengunci anting sudah mengeras. Indah Lina, seorang warga Rungkut Lor, Surabaya mendatangi pos Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Rayon Kalirungkut. Ibu rumah tangga ini meminta bantuan petugas damkar untuk melepas anting yang telah dikenakan selama 2 tahun di daun telinga kanan dan kiri. Setelah hampir 15 menit melakukan evakuasi dengan alat pemotong, kedua anting bisa dilepas. Anting yang sudah 2 tahun dikenakan menyebabkan karet penguncinya mengeras sehingga petugas damkar terpaksa memotong karet pengunci anting. Gue lepas ya. Sudah 2 tahun antingnya dipakai, infonya 2 hari yang lalu mulai gatal-gatal dan minta dilepas sendiri tapi tidak bisa, kemudian minta dibantu oleh damkar. Jadi dengan pakai tang, teman-teman merusak ada karet pengunci ya, yang buat antingnya tidak bisa dilepas ya. Itu yang dirusak oleh teman-teman, karet penguncinya dirusak oleh pakai tang. Kemudian antingnya bisa aman ditarik dengan cepat, kurang lebih 15 menit evakuasinya dan berhasil. Damkar Surabaya yang sudah melepas anting di kedua telinga saya ini, kronologinya sudah 2 hari ini saya merasakan kayak keras dan lepas. Terima kasih untuk pelayanannya gratis tanpa dipungut biaya. Terima kasih banyak Pak. Saudara, puluhan pemilik apartemen di Kota Malang siap melakukan perlawanan jika Pengadilan Negeri Kota Malang melakukan eksekusi pengosongan. Rencana eksekusi dilakukan setelah adanya pengajuan dari pemenang lelang. Puluhan pemilik apartemen yang berada di Jalan Dieng mendatangi Pengadilan Negeri Kota Malang. Kedatangan para pemilik apartemen ini setelah Pengadilan Negeri Malang memberikan panggilan atau teguran kepada pemilik dan penghuni apartemen. Proses hukum unmanning ini dilakukan sejak Senin lalu. Dalam teguran tersebut, para penghuni dan pembeli apartemen diminta untuk mengosongkan unit dalam waktu 8 hari sejak pemanggilan. Dalam proses unmanning, Pengadilan Negeri Malang berdasar pada risalah lelang. Janu Wijayanto, kuasa hukum para tergolong atau pemilik apartemen, menyebut Pengadilan Negeri Malang abai terhadap proses hukum yang berjalan karena gugatan dari para pemilik apartemen masih berproses di pengadilan. Para pemilik apartemen ini juga sudah membeli dan membayar lunas. Klien kami itu kaget, mereka sudah beli lama dan menempati, kok tiba-tiba diusir melalui tangan pengadilan gitu. Nah, tadi di dalam proses unmanning sama teguran kami menanyakan
risalah lelang yang menjadi dasar eksekusi, cuman pengadilan tidak memberikan risalah lelang itu. Jadi menjadi catatan dapat kami sampaikan Pengadilan Negeri Malang tidak transparan. Sementara itu, Panitera Pengadilan Negeri Malang Imam Soekardi menjelaskan permohonan eksekusi berdasarkan risalah lelang yang dimohonkan oleh PT SSG selaku pemenang lelang. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Malang hanya menjadi jembatan komunikasi antara pemohon dan termohon. Keberatan begitu, namun tadi sudah ada titik pintu terbuka antara pemohon dan termohon karena dari termohon itu sudah istilahnya dia beli kepada sudah lunas tapi masih PPJB ya. Ya. Habis itu dia mau komunikasi dengan pihak pemohon. Para pemilik apartemen MCP mengaku akan terus melakukan perlawanan dan menolak jika eksekusi benar-benar dilakukan. Perkara ini bermula saat pengembang dinyatakan pailit hingga gedung apartemen dilelang. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kormada RI gelar latihan penyelamatan korban kapal kebakaran di Selat Madura. Usai jeda informasinya, tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, proses penyidikan ambruknya musola di pondok pesantren di Ponpes Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo yang menewaskan 63 korban hingga kini belum ada progres. Kapolda Jawa Timur berjanji pihaknya siap memberitahukan kepada awak media penanganan kasus secara komprehensif pada waktu yang tepat. Tim gabungan dari Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Jawa Timur sejak 10 Oktober lalu hingga kini memasuki tahap penyidikan. Sebelumnya 17 saksi telah diperiksa pada tahap awal, namun hingga kini belum ada keterangan tambahan mengenai jumlah saksi yang telah dipanggil dalam tahap penyidikan. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Nanang Afianto, usai melakukan upacara gelar pasukan tanggap bencana di lapangan Mapolda Jawa Timur. Lebih lanjut, Polda Jawa Timur siap menyampaikan perkembangan kasus secara komprehensif pada waktu yang tepat. Perkembangan penyidikan dari Al-Ghos ini seperti apa, Jenderal? Jadi sekarang kita fokus dulu kepada ini ya. Nanti kalau pada saatnya nanti ada proses, nanti akan kita sampaikan. Sementara ini kita fokus pada seperti yang kita laksanakan hari ini. Ya, oke, terima kasih. Informasi lainnya, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur memberikan layanan servis motor listrik dan memberikan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online di Surabaya. Kegiatan sosial ini dalam rangka peringatan Hari Listrik Nasional ke-80 dan meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Puluhan ojol mendapatkan layanan servis motor listrik gratis dan juga ganti oli gratis untuk motor dengan bahan bakar minyak atau BBM yang diselenggarakan oleh PLN Unit Induk Distribusi UID Jawa Timur. Para pengemudi ojek online memakai motor listrik mendapatkan berbagai layanan pemeriksaan seperti pengecekan soket baterai, sistem kelistrikan, rem, dan konsultasi teknis ringan dari teknisi berpengalaman. Tujuannya adalah membantu para pengemudi yang telah beralih ke kendaraan listrik agar tetap dapat merawat kendaraannya secara optimal tanpa terbebani biaya tambahan. Sementara motor BBM mendapatkan layanan ganti oli mesin dan gardan gratis. Dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-80, PLN melalui Yayasan Baitul Mal menggelar kegiatan ojol care di berbagai wilayah, yakni Surabaya Utara, Selatan, Barat, dan Mojokerto. Kegiatan ini memberikan kemudahan bagi para pengemudi ojek online untuk mendapatkan layanan servis gratis, ganti oli, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-80 di tahun 2025 ini mendapatkan apresiasi para pengemudi ojol karena meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring saat ini. Dapat dari teman awalnya, setelah itu saya klik linknya, wih lah kok bermanfaat. Ya harapannya sih ya itu tadi, PLN sering-sering mengadakan acara ini
untuk ojek online ya. Kalau bisa sih 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Manfaatnya lumayan, gratis oli, habis gitu dapat beras 5 kilo dan juga dapat santunan dan sarapan juga. Di sisi lain, PLN juga mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia guna mewujudkan upaya pemerintah dalam transisi energi bersih dan bebas polusi. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Seorang warga di Jember, Jawa Timur curhat di media sosial karena mengisi BBM jenis Pertamax di tangki sepeda motornya tercampur zat asing yang diduga air hingga mesinnya rusak. Video tersebut viral dan mengundang reaksi sejumlah pihak. Harap hati-hati ya Bangku, ini beli di pom Pertamax di pom. Muklis Al-Amin, warga Jember, Jawa Timur curhat di media sosial setelah BBM jenis Pertamax di tangki sepeda motor kakaknya tercampur zat asing diduga air. Sambil menguras isi tangki motor, ia mengeluh dan meminta warga lain lebih waspada sebelum mengisi BBM. Video ini viral hingga mengundang beragam komentar. Dari rekaman kamera pengawas SPBU, kakak perempuannya memang sempat mengisi penuh tangki BBM dengan Pertamax. Besok mau mengantarkan anak sekolah di SMP 3 Balung, tiba-tiba sudah jepit-jepit. Nah, sedangkan saya kuras dari tangki awal pertama yang keluar ini, air yang ada di tangki awal mula ini. Terus sempat diservis? Sempat diservis, nah sedangkan diservis sudah saya tanyakan sama bengkelnya, katanya emang kendalanya langsung main diinjeksi. Sedangkan diinjeksi katanya harus diganti baru, alat baru. Pihak SPBU dibantu Pertamina melakukan penelusuran bersama polisi saat inspeksi mendadak dan hasil uji kandungan air. Pihak SPBU tidak menemukan zat-zat berbahaya. Pasti mengecek kadar air itu dan juga untuk density-nya kita tetap cek juga setiap hari. Untuk hari ini pengecekan alhamdulillah tidak ada terkontaminasi air sama sekali, sama seperti hari-hari sebelumnya juga. Terus yang viral itu apa mengisi di sini? Untuk yang viral itu memang yang bersangkutan memang mengisi di sini. Tapi kalau untuk kadar air yang ada di kendaraan kita tidak tahu. Entah itu rembesan dari air atau gimana kita juga nggak tahu. Dalam kegiatan kali ini, pihak SPBU tidak mampu dan tidak mempunyai alat untuk mendeteksi zat asing, termasuk kemungkinan kandungan etanol pada BBM jenis Pertamax dan Pertalite. Ernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Kepala Staf Kodam 5 Brawijaya secara resmi menutup program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-126 yang digelar di Desa Kedondong, Sidoarjo. Berbagai kegiatan telah dilakukan TNI selama 1 bulan TMMD, seperti pengaspalan jalan, penanaman 1.000 pohon, hingga pemberian bantuan sosial. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-126 di wilayah Kodim 0816 Sidoarjo ini dimulai sejak 8 Oktober hingga 6 November 2025. Salah satunya di Desa Kedondong, Sidoarjo, resmi berakhir. Upacara penutupan TMMD ini dipimpin Kepala Staf Kodam 5 Brawijaya, Brigjen TNI Jainul Bahar di lapangan Desa Kedondong dan dihadiri perwakilan Forkopimda setempat. 150 lebih personel TNI AD diterjunkan mengerjakan sejumlah proyek sosial, mulai pemasangan penerangan jalan umum, pembuatan plengsengan irigasi, normalisasi sungai, pemavingan dan pengaspalan jalan hingga renovasi rumah tak layak huni. Untuk sasaran non-fisik diantaranya pemberian motor roda 3 untuk mengangkut sampah, bantuan benih padi, serta pohon alpukat hingga pembuatan perpustakaan. TNI juga memberikan sosialisasi stunting, hukum dan wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, serta pelatihan merias bagi warga desa. Sasaran unggulan Kasat juga dilakukan, diantaranya pembuatan 5 titik sumur bor, ketahanan pangan dengan menyiapkan lahan 5 hektar untuk padi, penanaman 1.000 pohon, penanganan stunting dengan pemberian makanan tambahan pada 200 balita. Selain itu, TNI juga menggelar bantuan sosial dengan memberikan 300 paket sembako dan operasi katarak.
Alhamdulillah semua proyek dilaksanakan, bisa dilaksanakan 100%. Mudah-mudahan kegiatan TMMD yang ke-126 ini bisa berlanjut atas kerjasama dari pemerintah daerah, semua instansi, institusi yang ada di daerah. Semua akan mendukung. Kegiatan ini juga melibatkan seluruh masyarakat dan semua komponen yang ada. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah bagi kita semua. Program TMMD ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan mewujudkan ketahanan pangan di daerah. Diharapkan program TMMD ini bisa memberi manfaat pada warga di pedesaan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI atau Kodiklat TNI menggelar latihan kesiapsiagaan operasional Kormada 2 LKO di Selat Madura. Latihan gabungan yang melibatkan unsur Kormada 2, Puspenerbal, Kodaira 5, KPLP, Basarnas, Polairut, Polda Jawa Timur, TNI AD, TNI AU ini guna meningkatkan kemampuan operasional Kormada Republik Indonesia dalam menghadapi situasi darurat atau konflik. Dalam latihan kesiapsiagaan operasional Koarmada RI ini melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan atau SAR di wilayah perairan Pulau Bawean dan Pulau Madura dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Latihan ini bertujuan untuk menguji rencana operasi, meningkatkan interoperability dan kemampuan unsur-unsur penyelamatan di wilayah perairan Bawean dan Madura sehingga tercapai kesiapsiagaan operasional yang tinggi. Skenario utama latihan menirukan insiden darurat di laut, yaitu simulasi tenggelamnya kapal motor Dharma Ferry 7 saat berlayar dari Surabaya menuju Balikpapan. Dalam skenario ini dilaksanakan aktivasi distress signal, evakuasi korban menggunakan unsur KRI dan helikopter, serta penanganan medis awal dan penanganan jenazah korban laka laut. Personil gabungan dari berbagai unsur, yaitu Koarmada 2, Puspenerbal, Kodaira 5, KPLP, Basarnas, Polairut Polda Jawa Timur, TNI AD, dan TNI AU diterjunkan dalam latihan menyelamatkan penumpang kapal yang mengalami kebakaran. Latihan ini berlangsung sejak 3 hingga 7 November 2025. Tujuannya adalah untuk melatih tentunya, melatih kesiapsiagaan atau menguji kemampuan baik personel material secara keseluruhan, khususnya Armada RI, dalam hal ini khusus lagi Armada 2. Tentu tidak sendiri tapi dibantu oleh teman-teman. Di sini ada KPLP, ada dari Basarnas, kemudian ada dari Polairut, KPLP dan sebagainya, dan dari unsur TNI ada laut, udara, dan darat. Tujuannya untuk melatih kemampuan personel maupun satuan termasuk alutsista. Dalam latihan gabungan ini, Koarmada 2 menerjunkan sejumlah kapal, yaitu KRI Dr. Suharto 990, KRI Sampari 629, 1 RHIB Satko Pasca Koarmada 2, serta personel Dislama Bair dan Ediskes Koarmada 2. Julmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Warga di Kediri serbu pasar murah. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan meninjau kios pupuk di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Rabu siang. Zulkifli Hasan ingin memastikan harga pupuk subsidi benar-benar turun agar petani semakin termotivasi meningkat produksi pangan. Kios pupuk yang ditinjau Menko Pangan Zulkifli Hasan ada di Desa Taman, Kecamatan Gerujukan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Zulkifli Hasan juga bertemu petani untuk membahas masalah pupuk. Di hadapan para petani, Zulkifli Hasan memastikan harga pupuk sudah turun 20% sejak 2 pekan lalu. Untuk pupuk urea turun dari harga Rp112.500 menjadi Rp90.000 per 50 kg.
pupuk NPK turun dari harga Rp115.000 menjadi Rp92.000. Turunnya harga pupuk diharapkan dapat menjadi motivasi bagi petani untuk ikut menjaga ketahanan pangan menuju swasembada pangan. Sekarang namanya market to market, ikut perkembangan pasar. Dengan begitu sistem berubah, bisa menghemat 20% pupuk ya harga, bisa bangun pabrik satu tiap tahun, bahkan subsidi juga bisa dihemat. Gitu sekalian. Sebagaimana program Bapak Presiden untuk membenahi hampir semua BUMN agar efisien, produktif, dan menguntungkan. Petani menyambut baik turunnya harga pupuk karena dapat mengurangi beban biaya produksi. Alhamdulillah setelah untuk sementara ini lancar. Sebelumnya sempat tersendat? Kalau yang dulu-dulunya sempat tersendat, petani juga kesulitan juga. Terkait adanya penurunan harga, gimana nih tanggapannya? Ya sangat senang, kita selaku petani diperhatikan ya, apalagi dengan turun 20% ya, harga pupuk yang. Zulkifli Hasan meminta pemilik kios pupuk menjual pupuk sesuai harga eceran tertinggi. Bagi pemilik kios yang menjual pupuk di atas HET, dapat dikenai sanksi pencabutan izin usaha hingga sanksi pidana. Hernawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur. Saudara, Wakil Bupati Kediri panen perdana buah melon dengan sistem tanam hidroponik di lahan yang sebelumnya mangkrak. Total buah melon yang dipanen hingga 3 ton lebih. Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa melakukan panen bersama buah melon di kebun Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. Sebelumnya, lahan seluas 800 meter ini mangkrak sehingga dimanfaatkan oleh petugas untuk menanam buah melon dengan sistem greenhouse. Pengairan dan pemupukannya juga menggunakan metode modern dan dapat dipantau menggunakan ponsel. Hasilnya, panen buah melon jauh lebih bagus jika dibandingkan pertanian biasa. Dengan luas lahan 800 meter mampu memanen hingga 3 ton lebih. Setiap satu buah melon mempunyai berat 2 kg. Melon tersebut memiliki 3 jenis, mulai dari melon Golden Apollo, Honey Globes, dan Intanon. Langkah ini dilakukan petugas sebagai bentuk dukungan program pemerintah pusat ketahanan pangan. Selain itu juga agar para pemuda ingin terjun ke dunia pertanian yang lebih modern. 2.300 pohon melon, terus panennya sekitar 3,5 ton kalau nggak salah ya. Dengan harga per buah kalau dari petani itu per kilonya sekitar 25.000. Sistem hidro melon. Yang dibedakan pastinya jenisnya juga beda dari impor ya, terus manis. Beda dengan melon-melon yang biasa kita konsumsi yang melon lokal. Media tanamnya juga bukan dari tanah, jadi dari serabut kelapa. Terus sistemnya sudah ini teknologi, jadi nggak perlu nyangkul kita. Jadi pun pengairannya sudah otomatis lewat handphone, smartphone sudah bisa. Tidak harus kita tiap hari masuk ke situ enggak. Jadi kita pantau dari jauh pun sudah bisa. Terus tadi dijelaskan juga airnya pun dari air suling. Jadi dari sumur itu disuling, terus ada kandungan pupuknya yang harus dimix. Selain memanen buah melon, Wakil Bupati juga memberikan bantuan 10 mesin traktor kepada perwakilan gabungan kelompok tani di Kediri. Bantuan itu diberikan untuk memudahkan para petani dalam bekerja. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, Disperindak Provinsi Jawa Timur menggelar pasar murah di sejumlah kantor kelurahan Kota Kediri. Pasar murah ini digelar untuk menstabilkan stok dan harga pangan. Sejumlah warga rela antri di kantor Kelurahan Betet, Kota Kediri. Mereka rela antri demi mendapatkan harga kebutuhan pokok yang lebih murah. Menurut petugas, kegiatan pasar murah itu digelar untuk menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok yang ada di pasar. Hal itu karena harga beras di pasaran saat ini masih melebihi harga eceran tertinggi.
Sehingga dengan begitu, warga dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga murah. Petugas mengaku harga kebutuhan pokok di sini dijual lebih murah jika dibandingkan di pasaran dengan selisih 2 hingga 7.000 rupiah. Setiap kegiatan pasar murah, petugas menyediakan 1 ton lebih beras SPHP. Setiap warga diperbolehkan membeli 10 kg beras. Selain menyediakan beras, petugas juga menjual minyak kita, telur, dan bawang merah. Stabilisasi kebutuhan pokok masyarakat. Jadi kita hari ini ada di semua kabupaten, kota di seluruh Provinsi Jawa Timur. Program daripada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menstabilkan harga pokok kebutuhan masyarakat. Ini apa saja Pak yang dijual? Yang dijual ada beberapa komoditi Pak, beras premium, beras medium, beras SPHP, juga telur, bawang merah, bawang putih, terus ada juga tepung terigu dan sebagainya. Untuk SPHP kita 1,5 ton, ada 300 sak. Untuk yang lain menyesuaikan Pak, karena juga kita bagi Pak. Sementara itu salah satu warga mengaku bersyukur dengan adanya pasar murah itu meski mengantri hingga 2 jam. Hal itu karena belanja di pasar murah dapat mengurangi pengeluaran kebutuhan pokok rumah tangga. Ya beli bawang merah, bawang putih, telur, itu aja sama beras, minyak. Kenapa sih kok memilih belanja di sini nggak belanja di pasar? Loh kalau mak-mak kan bisa kayak gitu Mas, mana yang murah pasti diserbu. Kalau di sini harganya selisihnya berapa Bu dibandingkan? Ya selisihnya ya lumayan Mas, kayak bawang putih apa itu sama di pasar ya sudah beda harganya, ya selisihnya ya bisa 2.000-an kayak gitu. Sebelumnya Disperindak Provinsi Jawa Timur telah menggelar pasar murah di sejumlah kantor kelurahan di Banjarmelati dan Semampir. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Seorang pemuda di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sukses usaha kerajinan wayang dari kulit sapi dan kerbau. Kecintaannya pada wayang membuatnya bisa kuliah dengan biaya sendiri. Adalah Muhammad Imam Jauhari, warga desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Baginya, wayang bukan sekadar tontonan, tapi juga tuntunan yang membawa pesan kebaikan. Wayang menjadi media untuk menceritakan semua peristiwa kehidupan manusia. Pemuda 21 tahun ini mencintai wayang sejak kecil dan mulai membuatnya sejak tahun 2019. Wayang dibuat dari bahan kulit sapi dan kerbau. Ia belajar membuat wayang secara otodidak. Awalnya, ia melihat seorang perajin wayang di desa tetangga. Lalu ia mencoba membuatnya dan perlahan banyak peminat dan memesan. Setiap bulan Jauhari mampu memproduksi 10 tokoh wayang. Satu wayang dijual dengan harga mulai Rp550.000 hingga Rp2.500.000. Wayang kini menjadi motivasinya untuk mendalami seni pahat dan pewarnaan. Wayang sendiri itu buat saya itu unik, sekaligus jadi tontonan, sekaligus bisa jadi permainan. Ketertarikan saya dari segi seninya, yakni seni pahatan dan seni sungging atau pewarnaan. Jauhari tak hanya membuat, ia juga bisa memperbaiki wayang yang rusak. Banyak kolektor dan pecinta wayang terbantu dengan keahlian Jauhari. Mereka sering memakai jasanya untuk memperbaiki koleksi wayang mereka yang rusak atau meremajakan warna. Jadi ini ada wayang saya yang ingin saya perbaiki di bagian pengecatan, karena kemarin wayangnya sudah pudar dari segi warna dan juga kualitasnya, mungkin saya akan upgrade kembali. Nah, di sini saya meminta bantuan Mas Jauhari untuk memperbaiki wayang kulit, terutama nanti di bagian warna, terus juga ini namanya cempurit atau istilahnya juga pegangan lah. Meski di tengah modernisasi, usaha wayang Jauhari tak pernah sepi. Banyak orang yang memesan untuk berbagai keperluan,
mulai dari pertunjukan wayang, souvenir, hingga hiasan dinding. Berkat usaha wayang, Jauhari juga bisa kuliah di perguruan tinggi negeri ternama di Jember. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Sebuah mobil sedan di Madiun terbakar saat hujan. Usai jeda informasinya, tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, sebuah mobil sedan di Madiun, Jawa Timur terbakar saat berhenti di lampu merah. Mobil ini terbakar di saat lokasi kejadian sedang hujan. Video amatir ini memperlihatkan saat sebuah mobil jenis sedan yang sedang berhenti di lampu merah Sleko, Kota Madiun, Jawa Timur, mengeluarkan api dari bagian ruang mesin. Dua orang polisi yang berada di lokasi mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Tak lama kemudian pemadam kebakaran Kota Madiun tiba dan melakukan pemadaman api. Kebakaran ini terjadi saat cuaca di lokasi sedang diguyur hujan. Api dapat dijinakan sebelum merambat ke bagian yang lainnya. 3 orang penumpang mobil selamat dalam peristiwa ini. Pertama kali ya jeblok, langsung anak-anak keluar. Terus? Ya udah, Labis datang. Ya. Matikan tadi. Itu yang terbakar apa Pak itu Pak? Itu mesinnya, gimana? Mesin depan. Ya, mesin depan. Nah, terus ini kan hujan, kondisi hujan kok bisa terbakar Pak itu Pak? Ya kurang tahu Pak saya. Lampu merah berhenti kok. Oh, terus itu tadi pengemudinya selamat ya Pak ya? Ya selamat semua. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran kendaraan ini. Namun diduga kebakaran akibat adanya korsleting pada sistem kelistrikan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Seorang warga di Jember, Jawa Timur curhat di media sosial karena mengisi BBM jenis Pertamax di tangki sepeda motornya tercampur zat asing yang diduga air hingga mesinnya rusak. Video tersebut viral dan mengundang reaksi sejumlah pihak. Hati-hati ya Bangku, ini beli di pom Pertamax di pom. Muklis Al-Amin, warga Jember, Jawa Timur curhat di media sosial setelah BBM jenis Pertamax di tangki sepeda motor kakaknya tercampur zat asing diduga air. Sambil menguras isi tangki motor, ia mengeluh dan meminta warga lain lebih waspada sebelum mengisi BBM. Video ini viral hingga mengundang beragam komentar. Dari rekaman kamera pengawas SPBU, kakak perempuannya memang sempat mengisi penuh tangki BBM dengan Pertamax. Besok mau mengantarkan anak sekolah di SMP 3 Balung, tiba-tiba sudah jerbet-jerbet. Nah, sedangkan saya kuras dari tangki awal pertama yang keluar ini, air yang ada di tangki awal mula ini. Terus sempat diservis? Sempat diservis, nah sedang diservis sudah saya tanyakan sama bengkelnya, katanya emang kendalanya langsung main diinjeksi. Sedangkan diinjeksi katanya harus diganti baru, alat baru. Pihak SPBU dibantu Pertamina melakukan penelusuran bersama polisi saat inspeksi mendadak dan hasil uji kandungan air. Pihak SPBU tidak menemukan zat-zat berbahaya. Pasti mengecek kadar air itu dan juga untuk density-nya kita tetap cek juga setiap hari. Untuk hari ini pengecekan alhamdulillah tidak ada terkontaminasi air sama sekali, sama seperti hari-hari sebelumnya juga. Terus yang viral itu apa mengisi di sini? Untuk yang viral itu memang yang bersangkutan memang mengisi di sini. Tapi kalau untuk kadar air yang ada di kendaraan kita tidak tahu. Entah itu rembesan dari air atau gimana kita juga nggak tahu. Dalam kegiatan kali ini, pihak SPBU tidak mampu dan tidak mempunyai alat untuk mendeteksi zat asing, termasuk kemungkinan kandungan etanol pada BBM jenis Pertamax dan Pertalite. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI atau Kodiklat TNI menggelar latihan kesiapsiagaan operasional Kormada RI LKO di Selat Madura. Latihan gabungan yang melibatkan unsur Kormada 2, Puspenerbal, Kodaira 5,
KPLP, Basarnas, Polairut Polda Jawa Timur, TNI AD, TNI AU ini guna meningkatkan kemampuan operasional Koarmada Republik Indonesia dalam menghadapi situasi darurat atau konflik. Dalam latihan kesiapsiagaan operasional Koarmada RI ini melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan atau SAR di wilayah perairan Pulau Bawean dan Pulau Madura dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Latihan ini bertujuan untuk menguji rencana operasi, meningkatkan interoperability dan kemampuan unsur-unsur penyelamatan di wilayah perairan Bawean dan Madura sehingga tercapai kesiapsiagaan operasional yang tinggi. Skenario utama latihan menirukan insiden darurat di laut, yaitu simulasi tenggelamnya kapal motor Dharma Ferry 7 saat berlayar dari Surabaya menuju Balikpapan. Dalam skenario ini dilaksanakan aktivasi distress signal, evakuasi korban menggunakan unsur KRI dan helikopter, serta penanganan medis awal dan penanganan jenazah korban laka laut. Personil gabungan dari berbagai unsur, yaitu Koarmada 2, Puspenerbal, Kodaria 5, KPLP, Basarnas, Polairut Polda Jawa Timur, TNI AD, dan TNI AU diterjunkan dalam latihan menyelamatkan penumpang kapal yang mengalami kebakaran. Latihan ini berlangsung sejak 3 hingga 7 November 2025. Tujuannya adalah untuk melatih tentunya. Melatih kesiapsiagaan atau menguji kemampuan baik personel material secara keseluruhan, khususnya Armada RI, dalam hal ini khusus lagi Armada 2. Tentu tidak sendiri tapi dibantu oleh teman-teman. Di sini ada KPLP, ada dari Basarnas, kemudian ada dari Polairut, KPLP dan sebagainya, dan dari unsur TNI ada laut, udara, dan darat. Tujuannya untuk melatih kemampuan personel maupun satuan termasuk alutsista. Dalam latihan gabungan ini, Koarmada 2 menerjunkan sejumlah kapal, yaitu KRI Dr. Suharto 990, KRI Sampari 629, 1 RHIB Satko Pasca Koarmada 2, serta personel Dislama Bair dan Ediskes Koarmada 2. Julmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, Disperindak Provinsi Jawa Timur menggelar pasar murah di sejumlah kantor kelurahan Kota Kediri. Pasar murah ini digelar untuk menstabilkan stok dan harga pangan. Sejumlah warga rela antri di kantor Kelurahan Betet, Kota Kediri. Mereka rela antri demi mendapatkan harga kebutuhan pokok yang lebih murah. Menurut petugas, kegiatan pasar murah itu digelar untuk menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok yang ada di pasar. Hal itu karena harga beras di pasaran saat ini masih melebihi harga eceran tertinggi. Sehingga dengan begitu, warga dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga murah. Petugas mengaku, harga kebutuhan pokok di sini dijual lebih murah jika dibandingkan di pasaran dengan selisih 2 hingga 7.000 rupiah. Setiap kegiatan pasar murah, petugas menyediakan 1 ton lebih beras SPHP. Setiap warga diperbolehkan membeli 10 kg beras. Selain menyediakan beras, petugas juga menjual minyak kita, telur, dan bawang merah. Stabilisasi kebutuhan pokok masyarakat. Jadi kita hari ini ada di semua kabupaten, kota di seluruh Provinsi Jawa Timur. Program daripada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menstabilkan harga pokok kebutuhan masyarakat. Ini apa saja Pak yang dijual? Yang dijual ada beberapa komoditi Pak, beras premium, beras medium, beras SPHP, juga telur, bawang merah, bawang putih, terus ada juga tepung terigu dan sebagainya. Untuk SPHP kita 1,5 ton, ada 300 sak. Untuk yang lain menyesuaikan Pak, karena juga kita bagi Pak. Sementara itu salah satu warga mengaku bersyukur dengan adanya pasar murah itu meski mengantri hingga 2 jam. Hal itu karena belanja di pasar murah dapat mengurangi pengeluaran kebutuhan pokok rumah tangga.
Ya beli bawang merah, bawang putih, telur, itu aja, sama beras, minyak. Kenapa sih Bu kok memilih belanja di sini nggak belanja di pasar? Loh kalau mak-mak kan bisa kayak gitu Mas, mana yang murah pasti diserbu. Kalau di sini harganya selisihnya berapa Bu dibandingkan dengan pasar? Ya selisihnya ya lumayan Mas, kayak bawang putih apa itu sama di pasar ya sudah beda harganya, ya selisihnya ya bisa 2.000-an. Kayak gitu. Ya. Sebelumnya Disperindak Provinsi Jawa Timur telah menggelar pasar murah di sejumlah kantor kelurahan di Banjarmelati dan Semampir. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Kelezatan nasi sambal cakalang telur akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, kedai sambal Mama Hoki di kawasan Benowo, Surabaya menyajikan kuliner pedas, salah satunya nasi sambal cakalang telur. Selain rasa pedas dan gurih yang menggugah selera, kedai milik pemain Persebaya Surabaya Octavianus Fernando ini juga unik dengan koleksi jersey pemain Timnas Indonesia. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Kota Surabaya dikenal memiliki berbagai macam kuliner masakan pedas. Salah satunya kedai sambal Mama Hoki di kawasan Benowo, Surabaya. Kedai yang dikelola pemain Persebaya Surabaya, Octavianus Fernando dan sang istri ini selalu ramai pengunjung. Menu andalan di kedai ini adalah nasi sambal cakalang telur dan olahan seafood. Rasa pedas sambal semakin gurih dan nikmat saat dipadukan dengan ikan cakalang dan telurnya. Pengunjung yang menikmati nasi sambal cakalang telur mengaku rasanya pedas dan gurih disajikan dengan nasi panas. Selain bisa menikmati pedasnya nasi sambal cakalang telur, pengunjung juga bisa rasakan lezatnya seafood pedas manis dan seafood rempah. Mbak, ini kan rumah makan keluarga dari Marcelino Ferdinand, salah satu pemain Timnas Indonesia. Memang datang ke sini sengaja ingin melihat suasananya ya Mbak? Iya, nah kan dekat rumah, salah satu dulu penggemar juga sih kan buat kita. Jadi ada berita buka dekat rumah, mau coba. Ternyata rasanya ya sesuai, sambalannya enak, beneran, nggak tipu-tipu. Jadi ini pertama kali datang? Pertama kali datang. Di kedai milik kakak kandung pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand ini, ada 4 jenis sambal yang bisa dipilih, mulai sambal cakalang, cumi, paru, dan sambal tuna. Untuk menciptakan rasa pedas dan gurih nikmat, menunggu bumbu rempah pilihan yang diolah sendiri. Ini menunya apa saja Mbak? Ada seafood, terus sambal ori Mama Hoki. Itu tadi boleh pilih sambal cumi atau cakalangnya. Biasanya yang recommended itu yang cakalang sama cumi. Cuma kita tersedia sambal paru, tuna, cakalang sama cumi, 4 aja. Kebetulan 4 dulu, fokusnya di situ. Yang jadi favorit pengunjung apa ini? Seafood creamy sama sambal Mama Hoki, cakalang. Untuk harga di kedai ini cukup murah, mulai Rp15.000 hingga Rp35.000 per porsi, tergantung menu yang dipilih. Selain menyajikan kuliner yang pedas dan gurih, kedai ini unik karena memajang sejumlah jersey pemain Timnas Indonesia seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.